Halo teman-teman, hari ini gua pengen share ke lu bagaimana progres gua melaunching sebuah produk. Jadi konten hari ini sebenarnya bagus banget buat teman-teman yang baru mulai dan pengen lihat nih sebenarnya kalau ke launching produk tuh realistisnya tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi masalah yang dihadapi seperti apa, solving problemsnya gimana, dan apa yang gue lakukan kalau misalkan ketika launching produk dan iklannya nggak working well itu seperti apa. Dan hari ini gue mau bedah biar lu bener-bener bisa mempelajari dari nol sampai ke 100 juta per bulan dengan cepat gitu ya. Jadi gue pengen lu menyimak dan menonton sampai habis karena hari ini gue akan bedah secara pelan-pelan dan juga buka-bukaan ini demi buat lu nih. Bener-bener demi buat lu biar lu bener-bener paham gitu ya maksud gue tuh seperti apa, oke? Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan ini kelamaan nge-stuck di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lu ikutin biar cepet dapet hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lu bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. Kita langsung masuk aja ke slide gue ini. Seperti yang teman-teman tahu gitu ya, gue punya produk namanya Framework Meta Ads Digital Selling gitu ya. Dan hari ini gue pengen share report di mana gue sudah 2 minggu launch produk ini lewat ads. Jadi yang lewat YouTube gue nggak hitung sama sekali teman-teman. Kalau ada dari teman-teman yang memang purchase atau beli dari YouTube, ini gue nggak masukin di sini reportnya. Jadi kita coba lihat aja gimana. Oke, so Meta Ads Digital Selling Framework. Gue pertama kali mengiklankan produk ini tanggal 20 Oktober. Berarti kalau gue hari ini shoot di tanggal 3 November, baru 2 minggu guys. Jadi produk ini benar baru 2 minggu. Dan kita nanti mau lihat nih gitu, hasil dari 2 minggu ini seperti apa gitu. Is it good, is it bad? Dan awalnya, ini awalnya banget ya, target market gua itu sebenarnya adalah para advertiser dan juga para penjual produk digital. Nah, gue sempat kepikiran buat business owners, cuman kayaknya buat business owners nggak mau terlalu ribet, jadi that's why gue merasa kayak, oh kalau buat business owners, framework ini bakal agak heavy nih buat mereka, karena mereka kan sebenarnya banyak sekali operational things atau strategic things di bisnis yang mereka perlu lakukan, sedangkan di advertising ini kan salah satu bagiannya. So, gue nggak include business owner di sini dulu, karena menurut gue yang bakal kepake itu buat si para advertiser dan juga penjual produk digital. Itu awal mulanya gitu. Ketika asumsi gue melaunching produk gue sendiri gitu. And then of course gitu ya, ketika kita launching kita wajib set target gitu ya. Karena kalau lu launching and then lu nggak punya target, lu nggak tahu jadi berapa persen sih sebenarnya lu mencapai target lu. Dan ini adalah sedikit cerita di mana gue di week 1 dan week 2 di mana kita punya target dan juga sudah terjadi kan, sudah lewat kan, sudah 2 minggu berjalan dan sehingga ada actualnya atau yang terjadi secara faktanya seperti apa. Oke, kita coba lihat ya. Week 1 dari tanggal 20 Oktober sampai 26 Oktober. Ini gue ketika launching memang sudah punya ambisi untuk, wah ini produk harus langsung bisa profit 1 juta per day. Lewat iklan ya, lewat iklan. Karena masa gue pencipta frameworknya nggak bisa gitu kan. Semacam ada pride ya. Semacam ada pride, ada gengsi gitu ya. Tapi kalau apa, manusia boleh berencana ya teman-teman ya. Karena rencana ini masih gratis gitu, kita masih belum bayar, jadi jangan takut buat berencana. That's why gue kasih target profit 1 juta per day. Dan yang terjadi di lapangan atau faktanya adalah 3 hari pertama itu gue profit. Jadi hari pertama profit, seperti teman-teman nonton, hari kedua profit, hari ketiga tambah lagi profitnya, hari keempat tiba-tiba rugi. Nggak rugi sih sebenarnya. Untung tapi tipis. Nanti teman-teman lihat ya datanya gimana. Jadi hari keempat, kelima, keenam itu kayak tipis, 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 untung tipis. Jadi kayak nggak seprofit hari pertama, kedua, ketiga. Jadi ini seru banget. Dan kemudian karena ini ada beberapa hal gitu ya di hari di week 1 gitu ya. Oke lah, gue ubah targetnya. Oke, dibanding kita fokus sama profitnya tapi dalamnya nggak bener, kita cari dulu deh avatar yang sesuai itu apa. Avatar itu apa maksudnya? Avatar ini target market ya. Jadi di awal gue pikir advertiser dan penjual produk digital ini bakal dengan mudah, tanda kutip dengan mudah, kayak pengen beli produk ini. Ternyata nggak juga gitu. Jadi kayak gue ada salah menentukan hipotesis target market atau avatarnya. Avatar tuh kayak gambaran target market kita tuh pengennya nyasarnya ke siapa. Sehingga gue langsung mikir, wah ini kayaknya agak
fatal nih kalau gue banyak gerak gitu ya di bagian konten, tapi gue nggak tahu sebenarnya gue tuh mau menargetkan siapa gitu loh. Jadi kayak that's why goals adalah menemukan avatarnya dulu gitu. Dan yang terjadi adalah udah ketemu avatarnya, nanti gue share juga dan kita bisa mulai profit 1 juta per hari gitu ya, yang sudah terjadi di beberapa hari ke belakang gitu. That's why di minggu ketiga gitu ya, ketika gue recording ini, kita sudah ready banget buat scale dengan target 100 juta per bulan. Oke? Jadi ini timeline-nya teman-teman ya. Jadi ini timeline-nya yang terjadi selama 2 minggu dan kita akan masuk secara detail ke week 1 dulu gitu ya. Apa yang gue lakukan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang bagian atas itu adalah bagian tanggal 20, 21, 22 dan seterusnya. Dan yang ini ads ini itu adalah sales dari iklan. Sales dari iklan, jadi hari pertama gue dapat 600.000, hari kedua gue dapat 900.000, hari ketiga mulai 1 juta. Dan ini adalah budget iklannya. Ini benar-benar gue nge-launch dari iklan Tok. Dan profitnya bisa langsung profit kan ini. Bahkan di hari pertama kedua ROAS-nya makin meningkat gitu. Tapi hari keempat tiba-tiba jeblok. Tiba-tiba untung cuma 95.000, besokannya untung cuma 6.000. Jadi kayak, hah apa nih ROAS gue tiba-tiba 1. Nah siapa yang ngalamin juga kayak gini gitu ya. What happened? Tiba-tiba kenapa bisa drop? Ini adalah momen yang tepat teman-teman nonton ini. Karena gue juga bisa mengalami guys gitu ya. Tapi tenang, yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hal ini. So, yang pertama sebelum gue menyikapi bagaimana harus seperti apa, gue tuh ngeliat dulu gitu. Jadi gue ngeliat bahwa kok ad account gue tiba-tiba nggak stabil ya. Maksudnya nggak stabil gini. Jadi yang tadinya hari pertama, kedua, ketiga, itu kan gue selalu nge-launch campaign itu jam 4 pagi. Kalau nggak jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu kan. Nah, ketika di hari pertama, kedua, ketiga, itu tuh gue kan setiap jam 7 pagi ketika bangun gitu ya, gue buka dashboard. Dan spending itu masih pelan, masih kayak ya 20% lah dari budget yang gue ketik gitu ya di hari itu. Let's say kalau budget gue 100.000, ya berarti baru 20%-nya 20 ribuan gitu atau 15 ribuan. Tapi gue lihat di hari keempat, kelima ini dan keenam, kenapa di jam yang sama mulai jam 4 pagi, jam 7 paginya gue cek lagi budgetnya udah kepake 50%, 60%. Apakah ada spam order? Tidak juga gitu loh. Jadi budgetnya tiba-tiba ke-spend-nya tuh bener-bener kayak nggak merata gitu. Jadi ada campaign yang udah habis 60%. Ada campaign yang baru 20%. Ada campaign yang nggak jalan. Jadi kayak tiba-tiba nol gitu loh. Terus, aduh ini nggak jelas banget nih tiba-tiba ad account. Jadi that's why gue harus memindahkan iklan gua ke ad account lain, mencari ad account lain yang kurang lebih cocok. Nah, ini sebenarnya PR juga teman-teman gitu loh. Jadi that's why saran gua adalah teman-teman punya backup lah, punya at least 3 ad account gitu. Jadi kalau ad account 1 jelek, ini ada ad account 2 yang siap nampung nih ketika ad account 1 ini jelek. Jadi that's why penting buat teman-teman memperhatikan gitu ya, apakah terjadi kejanggalan dalam sebuah ad account karena ini sangat possible dan gue pun mengalaminya. Jadi yang gue ketemu adalah ad account-nya tidak stabil. Yang kedua, positioning gue kurang maksimal. Terbukti dari mana? Kenapa gue bisa menjudge, oh, lu punya avatarnya salah nih. Positioning produk gue, kalau gue jualan framework, jual ke target market ini salah nih. Itu namanya positioning ya. Jadi gue punya produk, terus gue jualnya ke advertiser dan penjual produk digital ini salah. Nah, kenapa? Karena dari gue iklan ke orang-orang yang lihat iklan dan lihat halaman landing page gue, konversinya itu cuma 14%. Jadi bisa gue asumsikan mereka tertarik sama iklannya, tapi pas mereka baca landing page-nya, gue either nggak ngerti gitu ya, karena terlalu teknis. Mungkin karena buat advertiser normal dong gue ngomong kalimat-kalimat seperti testing, funneling, cost per result. Tapi kok kayaknya mereka nggak ngerti gitu loh, karena cuma 14% yang convert. Sedangkan menurut gue, yang bagus adalah minimal 25%. Wah ini kayaknya salah nih target market kita, atau positioning produk kita salah nih. That's why gue akan coba pengen benerin juga yang di sini. So, yang gue lakukan adalah, ya gue baca lagi framework gue gitu kan ya. Ini kalau gue untung tipis nih, apa sih yang terjadi yang sebenarnya kurang oke gitu ya. Dan yang terjadilah, problemnya di mana? Sudah ada demand, jadi produk gue udah dia mau beli, tapi masih tipis kan. Tapi ada funnel yang broken. Funnel yang broken di mana? Di sini. Value creation. Gue nulis ulang lagi landing page gue, dan ditambah gue meracik lagi positioning produk gue. Jadi problemnya gue pengen coba demand-nya gue geser sedikit gitu ya dari advertiser ke siapa gitu kan ya. Dan ketika gue menggeser produk positioning gue,
dan meng-create ulang landing page gue dengan rumus value creations. Value creations ini rumusnya gue udah pernah bikin juga videonya di yang satu ini, lu bisa coba cek video ini. Dan yang terjadi adalah ketika last 7 day, jadi tadi week 1 udah beres ya, week 1 udah beres, hasilnya nih kita masuk ke week kedua. Nah, week kedua lu bisa lihat ya tanggal 27 sampai dengan tanggal 2, itu kita udah bisa dapat ROAS yang lebih bagus lagi, kita sudah bisa dapat profit yang lebih oke lagi gitu ya. Dan yang gue cukup happy adalah, dan ternyata benar gue bisa meningkatkan orang yang ngelihat web ini sampai klik ke halaman check out. Jadi abis lihat web kan mereka check out. Ini meningkat nih dari 14% ke 21%. Caranya adalah 106 dibagi 502. Jadi 106 dibagi 502 itu kan 21%. Nah, ini meningkat nih benar. Jadi cara gue untuk menulis rumus value increase ini udah terbukti bisa ningkatin orang yang tertarik gitu ya dari landing page. Karena lumayan ngaruh guys. Lu datengin 100 orang. Terus yang tertarik 14 orang. Lu datengin 100 orang yang tertarik 21 orang. Itu ngaruh loh. Itu ngaruh yang cukup lumayan gitu loh. Cukup lumayan. That's why kayak use it guys. Use ilmu-ilmu yang di YouTube gue ini. Terus beberapa campaign dan konten yang bisa di-scale setelah repositioning. Jadi teman-teman mungkin tadi dengar beberapa kali gue ngomong soal positioning, soal avatar. Emang apa sih yang gue lakukan? Nah, ini gue suka share di grup gue, jadi untuk teman-teman yang pengen gabung ke dalam grup ini teman-teman mesti beli dulu frameworknya, habis itu nanti teman-teman baru bisa bergabung di grup ini. Ini grup satu arah, gue share gitu ya, cara gue untuk menemukan avatarnya. Jadi ketika gue jualan framework Meta Ads, marketnya siapa? Bisa jadi pemula, bisa jadi advertiser, bisa jadi business owner, ya kan? Nah, gue bikin tuh konten iklan sama landing page-nya masing-masing. Pemula, konten iklannya apa, landing page-nya apa. Advertiser, kontennya apa, landing page-nya apa. Jadi kepecah semua tuh. Business owner juga gue bikin sendiri dengan bahasa business owner. Jadi kayak gue pecah-pecah, tes dan cari tahu. Nah, setelah ketemu satu, dan kebetulan kita udah ketemu satu, baru kita creative scale. Apa itu creative scale? Jadi ketika udah ketemu salah satu dari avatar ini, kita tinggal ganti-ganti konten iklan. Jadi hook-nya bisa jadi sama, body-nya yang berbeda. Hook-nya beda, body iklannya sama. Hook dan body iklannya sama, visualnya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik ini juga. Penjelasan detailnya ada di grup gua, jadi teman-teman bisa langsung join aja ya kalau pengen dalemin lagi. Jadi setelah 2 minggu launch produk ini via ads, apa yang akan dilakukan? Jadi scale campaign yang menghasilkan ROAS 3. Jadi ada beberapa campaign di sini yang purchase-nya juga udah lumayan gitu ya. 12, 9 kan. Oke ya. Nah, gue mau scale lagi campaign-nya. Habis itu gue ngadain creative scale seperti yang tadi gue bilang. Jadi setiap hari gue sekarang mau ada 4 konten baru. Dan target profit kita 3,3 juta per hari. Karena selama 3 hari ini udah mulai stabil nih gitu ya. Gue udah bisa dapetin profit 1 juta per hari. Dan itu hanya membutuhkan waktu 2 minggu teman-teman. So ini menurut gue perjalanan yang seru juga buat gue dokumentasin. Buat teman-teman yang pengen join juga perjalanan ini. Saran gue adalah teman-teman ya coba ngelakuin juga lah apa yang gue share di YouTube ini gitu kan ya. Jadi kita bisa kerjain bareng, dan kalau lo bingung lo bisa lihat nih gue tuh lagi ngapain sih, atau kalau ada masalah seperti ini gue tuh ngapain. Jadi lu bisa praktekin juga, oke? Itu dulu hari ini gue mau share mengenai dokumentasi gue. Semoga lu bisa dapat insight dan juga bisa membantu, dan kita ketemu lagi di next video ya.